Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Theus Setiawan dari GBT Anugerah Bandung, bersyukur dapat berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dengan tema pertandingan iman. Namun sebelumnya saya memanjatkan sebuah pujian bagi kebesaran Tuhan dengan judul Tuhan adalah kekuatan. Haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Praise the Lord. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Theus Setiawan sangat bersyukur kepada Tuhan karena dapat kembali menjumpai Anda dimanapun Anda berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan, kali ini dengan tema pertandingan iman. Yang saya akan ambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 berbunyi sebagai berikut. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan 2 Timotius ini ditulis pada saat Rasul Paulus sedang di dalam penjara karena Injil Kristus. Saat itu dalam masa pemerintahan Kaisar Nero, di mana kekristenan mendapat tantangan yang begitu hebat. Tetapi satu hal yang harus kita kagumi dari Paulus, semangatnya, kegigihannya, pengorbanannya bagi Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa surat Timotius ditulis menjelang ajal daripada Rasul Paulus di dalam penjara di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak Paulus menggunakan metafora pertandingan ini dalam surat-suratnya. Nah, pada saat ini
saya akan mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, mengapa Paulus begitu tegar dalam menghadapi tantangan ini, begitu kuat. Begitu pula saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya dan mengikut Kristus, yang Tuhan katakan kita harus siap memikul salib. Ada pengajaran yang harus kita tangkap dan kita renungkan, kita simak dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pasti setiap kita juga diminta oleh Tuhan, yaitu kesetiaan sampai langkah yang terakhir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 saya baca ulang demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Mengapa Paulus sebagai hamba Allah begitu sungguh-sungguh, begitu serius dan tegar dalam menghadapi masa sukar, mempertahankan imannya yang luar biasa? Alasan yang pertama adalah saudara-saudara, karena hidupnya telah dipersembahkan bagi Kristus. Ini pun yang harus kita alami dan saya dan saudara harus kerjakan sebagai orang yang beriman. Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan bagi Dia? Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi hidup adalah kesempatan. Mari sejak saat ini, mulai sekarang dan seterusnya, jadikan hidup kita sebagai sacrifice, persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Galatia 2:20 dikatakan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Adakah kita yakin, saudara? Saudara yang sedang menyimak pemberitaan firman ini, adakah yakin bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita? Ini alasan yang kuat bagi kita siap mempersembahkan hidup kita bagi Dia dalam suka dan duka. Puji nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan, persembahkan bagi Tuhan. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Kadang-kadang mungkin kita tidak mendapat applause, tepuk tangan dari manusia. Tetapi dalam 1 Korintus 15:58 dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan, jerih lelah kita, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itu alasan yang pertama. Mengapa Paulus begitu on fire, berapi-api. Dia menceritakan kabar kesukaan sekalipun dia di dalam penjara. Karena alasan yang pertama tadi, hidupnya telah dipersembahkan kepada Kristus. Demikianlah hendaknya saya dan Anda yang sedang mendengar firman, mari kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya saudara yang terkasih, alasan yang kedua adalah mengapa Paulus begitu berapi-api, begitu semangat, menggebu-gebu di dalam memberitakan firman sekalipun dia di dalam penjara. Karena dia siap menjadi satu pribadi hamba Tuhan yang bertanding dengan baik. Satu hal yang perlu kita simak, kita mengerti dan kita renungkan saudara, bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya saat ini, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan di atas muka bumi ini, kita sedang melakukan pertandingan iman. Apakah kita akan menang sampai langkah yang terakhir, garis finish yang terakhir? Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 saya bacakan kembali, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, itulah ujar Paulus, seruan Paulus dengan iman, sekalipun di dalam penjara saat itu. Begitu pula kita orang yang beriman, yang telah ditebus oleh karya Kristus yang luar biasa di atas Kalvari. Mari kita punya satu visi, punya kerinduan, mengakhiri pertandingan iman kita sampai the last step, langkah yang terakhir. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam Filipi 13-14, kalau Anda baca, Paulus pernah berkata, aku melupakan yang di belakang, tapi aku menatap yang ada di hadapan. Bukan kebetulan saat ini Tuhan izinkan ada di tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita lalui dengan berbagai macam pengalaman, suka dan duka, tertawa menangis, dan lain sebagainya. Itu sudah kita lalui. Nah, Tuhan sekarang mengizinkan dan meminta kepada kita menatap ke depan. Tahun 2021, tahun yang penuh misteri, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal kita tahu saudara, bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Maka
Paulus berkata dalam Filipi 3, 13-14, aku menatap ke depan, aku tidak menoleh ke belakang. Mengakhiri pertandingan dengan baik atau bertanding dengan baik. Anda pernah mengingat satu juara lari 100 meter, Ben Johnson. Saya baca dalam berita, dia memang ada di depan, juara pertama. Tapi kemudian dianulir oleh wasit karena ternyata dia memakai doping. Dan yang juara kedua itu dianggap menjadi juara pertama. Dan Ben Johnson didiskualifikasi karena dia memakai doping. Tidak sah pertandingannya. Saudara yang terkasih, firman yang tadi kita baca mengajar kepada kita. Mari kita lakukan pertandingan iman kita saat ini dengan baik. Artinya dengan baik, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, senang, susah, suka, duka. Saudara-saudara tetap on the track. Lakukan pertandingan iman dengan baik. Puji nama Tuhan. Kalau tadi Paulus berkata jangan menoleh ke belakang, tatap ke depan. Saya percaya di depan tentu tidak sepi dari masalah. Tantangan bukan menjadi lebih ringan. Tanggung jawab bukan menjadi lebih kecil. Tapi kita punya satu kewajiban, tatap ke depan bersama dengan Kristus. Walk with Jesus every day. At any situation, dalam situasi apapun. Dalam Ibrani 12 ayat kedua, penulis Ibrani berkata, dengan memandang kepada Kristus yang menyempurnakan iman. Jikalau kita ingin mantap, tegar, move on dalam tiap langkah kehidupan kita di tahun 2021, tetap kita memandang Kristus yang menyempurnakan iman. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di poin yang kedua, mengapa Paulus begitu berapi-api memberitakan kebenaran firman sekalipun dia di dalam penjara. Poin yang kedua tadi sudah katakan karena dia bertanding dengan baik. Mari setiap kita yang sedang menyimak dan mendengar firman Tuhan ini, lakukan pertandingan iman saudara dengan baik. Dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, dalam segala pengalaman, suka dan duka, dinamika kehidupan, tetap kita lakukan pertandingan iman kita dengan baik. Don't give up. Never give up. We can do all things because of Christ. Kita dapat melakukan sesuatu karena Kristus yang menyertai kita. Bagian yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat 8, saya akan bacakan saudara yang terkasih. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jikalau kita melakukan pertandingan iman dengan baik, dengan tulus, dengan motivasi yang murni di tahun 2021 ini, dengan mata yang menatap kepada Kristus, dengan pandangan mata iman yang terarah kepada Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Jangan lupa saudara-saudaraku, ada mahkota yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang setia. Mari setiap kita yang sedang menyimak pemberitaan firman ini, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya merindukan menjelang akhir kehidupan kita, langkah kita yang terakhir, pada mana kita akan bertemu dengan Kristus Sang Gembala Agung face to face. Mahkota bagi setiap kita telah dipersiapkan. Yakinkah kita? Saudaraku, persiapannya adalah saat ini. Dalam Matius 24:13 dikatakan, orang yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Bertanyalah kepada setiap pribadi kita, apakah kita menjadi orang-orang yang setia? Dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, Tuhan akan datang dan Dia membawa mahkota yang akan diberikan kepada setiap kita. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kiranya firman ini memberikan kepada kita kekuatan, dorongan, motivasi agar kita tetap setia di dalam Dia. Puji. Dalam Wahyu 22:12 dikatakan bahwa Tuhan, Dia akan datang segera sebagai Raja di atas segala, sebagai Hakim yang adil, sebagai Kepala Gereja. Dia akan membawa upah, mahkota bagi setiap orang yang setia. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita sedang menerima firman ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa,
Mari kita lakukan pertandingan iman dengan baik. Seperti penulis ayat ini, Paulus sekalipun dalam penjara, sampai akhir hayatnya, dia menunjukkan iman, kesetiaan sampai langkah yang terakhir. Pada saat ini saya percaya, kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap kita. Kiranya firman ini memberkati dimanapun saudara berada. Mari saudara yang terkasih, kita akhiri dengan doa pada saat ini dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa surga yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan yang singkat. Kiranya memberikan dorongan, kekuatan, motivasi kepada kami untuk setia sampai langkah yang terakhir apapun yang kami alami. Sampai percaya kemuliaan yang Tuhan siapkan tidak sebanding dengan penderitaan, tantangan yang kami hadapi saat ini. Kemuliaan Tuhan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih mulia yang akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih memberkati semua pendengar, memberkati pemerintah negara kami yang sedang menghadapi virus corona. Tuhan menolong dari presiden sampai semua jajaran yang paling bawah. Dengan pertolongan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin.